Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini mudah-mudahan jamaah sekalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang sering saya dengar kalau menghadiri sholat Jumat di Masjid Aswada, yang kebetulan yang khutbah itu Ustadz Nur Sofa Thohir. Beliau sering sekali menyampaikan hadis sampai alhamdulillah saya hafal. Ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Kata Nabi, ada dua nikmat yang paling sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Ada dua nikmat yang paling banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apakah nikmat tersebut? Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu luang atau kesempatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bicara kesehatan harus kita dudukkan dulu. Kesehatan ini bukan milik para dokter, ya. Karena sederhananya kalau cara berpikir saya, dokter itu sakit apa, obatnya apa, ya. Mungkin saya memahaminya sesederhana itu. Walaupun barangkali bagi orang yang profesinya sebagai dokter atau dunia kesehatan tidak sesederhana itu. Tapi sekali lagi, bicara kesehatan ini adalah bicara tentang kita semua. Apalagi bulan Ramadan atau bulan puasa ini identik dengan makanan. Identik dengan makan dan tidak makan. Begitu. Nah, bicara kesehatan berarti bicara tentang apa yang masuk ke dalam mulut kita dan diolah di dalam perut kita. Bicara kesehatan tentunya ini ada firman Allah di dalam surat Abasa, kalau nggak salah ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Ya. Jadi bicara kesehatan, Al-Qur'an ya bicara tentang makanan. Ya, bicara tentang makanan, bicara tentang yang enak-enak, begitu ya. Jadi Al-Qur'an memberikan informasi, atau Allah dalam Al-Qur'an memberikan informasi, falyanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Karena kita adalah apa yang kita makan. Identitas diri kita, siapakah diri kita itu? Lihatlah apa makanannya. Karena di beberapa ayat yang lain, contoh misalnya di surat Al-A'raf ayat 31, ya. Ini bicara tentang makanan juga, ya. Ya bani Adam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, ya, hendaklah kamu berpakaian yang rapi, sopan begitu ketika hendak memasuki masjid.
Nah, poinnya adalah wakulu washrobu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Gitu, ya. Pertanyaannya, ya, makan minum kita di Ramadan ini berlebihan atau tidak? Begitu, ya, itu pertanyaannya. Nah, kemudian di ayat yang lain juga ada ayat yang bunyinya begini. Surat Al-Baqarah ayat 168, 169 dan 172. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Yang halal dan thayyib. Ya, halal itu ada dua. Halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Begitu, ya. Kemudian kalau thayyib itu berarti makanan yang baik. Yang baik bagaimana? Yang bergizi, yang bernutrisi, yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Begitu. Nah, jadi bicara kesehatan ayatnya sangat banyak. Ya. Begitu. Dan luar biasanya, ya, ternyata Quran memberikan informasi, ya, kalau kita mau tadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan, ya, terutama di surat Al-Baqarah ini ayat 168 dan 169. Ya. Perintah Allah nyuruh kita untuk makan yang halal dan thayyib. Tapi ada larangan di situ. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Berarti langkah setan berkaitan dengan makanan, kebalikan dari perintah Allah. Apa langkah setan? Nyuruh kita untuk makan yang tidak halal dan tidak thayyib. Emang apa pengaruhnya kalau kita ngikutin langkah setan, makan yang tidak halal dan tidak thayyib? Ya, pengaruhnya adalah innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, pengaruh setan, langkah setan, ya, ketika nyuruh kita untuk makan yang tidak halal dan tidak thayyib, kita tidak memperhatikan makanan halal dan makanan yang thayyib, maka setan akan mudah menyuruh kita untuk berbuat jahat, berbuat fahsya, dan sulit untuk mengenal Allah. Ngaco ngomong tentang Allah. Berarti, ya, bisa disimpulkan bahwa ketika kita tidak mau memperhatikan tentang halal dan thayyibnya sebuah makanan, kita ngikutin langkah setan, maka ini akan punya pengaruh kepada sikap dan perilaku kita. Sikap dan perbuatan kita itu akan bisa dilihat dari makanannya. Termasuk keimanan kita juga bisa dilihat. Begitu. Ya, jadi bukan cuma berdampak kepada kesehatan, tapi berdampak kepada sikap dan perilaku kita. Begitu. Nah, mari kita coba introspeksi diri kita tentang apa yang kita makan. Ya. Tadi di Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya. Apakah makan dan berlebihan itu punya pengaruh kepada ibadah kita? Kita coba cek, ya. Sahur kita makan nasi, betul? Nasinya masih anget. Udah gitu 2 piring. Ditambah lagi matangnya dari Magicom. Betul ya Bapak Ibu? Matangnya makan nasi 2 piring dari Magicom, ya. Kemudian minumnya teh manis, betul ya? Sama kopi manis. Begitu. Ya. Dan barangkali kita melupakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Begitu. Ya. Kita menganggap ketika kita makan banyak, makan nasi yang banyak, tujuannya supaya kuat puasanya. Kan begitu cara pandang kita selama ini.
makan nasi yang banyak, kemudian minum teh manis yang banyak, tujuannya supaya kuat puasanya. Ternyata ilmu kesehatan menunjukkan kebalikannya. Ketika kita makan dan minum kebanyakan gula, apa efeknya? Efeknya adalah ngantuk. Betul apa benar? Berapa banyak yang habis subuh tidur lagi. Bangun jam 12. Bangun jam 12. Gitu kan ya? Ya. Kemudian sholat zuhur ya. Untung masih ingat sholat ya. Sholat zuhur. Habis sholat zuhur tidur lagi. Begitu ya. Nah, ini bisa kita saksikan di banyak masjid, tapi insya Allah di sini nggak ada, ya, nggak ada satu ya, nggak ada satu jamaah insya Allah. Di banyak masjid bisa kita saksikan, ya, dari mulai subuh barangkali atau ba'da zuhur gitu ya sampai sore itu banyak perlombaan, lomba paduan suara. Suara apa tuh? Suara ngorok. Ya, bukan saya ngomong ya. Alhamdulillah kalau sadar ya. Nah, kemudian ada lomba apa lagi? Lomba lama-lamaan tidur. Begitu. Nah, jadi nggak maksimal kita ibadah. Harusnya ibadah puasa yang kita kerjakan itu baca Quran yang banyak, sholat yang banyak, gitu. Nuntut ilmu. Ya. Tapi yang terjadi adalah kebalikannya, begitu. Akibat apa tadi? Makan, minum berlebihan, terutama gulanya yang kita makan. Ya, bisa dicek ya. Saya soalnya sudah ngomong begini sudah nanya sama profesor saya. Saya punya 2 profesor, namanya Profesor Google dan Profesor YouTube. Ya. Ya. Bisa ditanya ya sama profesor saya. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua punya ya, sama guru kita ya, begitu. Silakan ditanya apa dampaknya ketika kita makan gula berlebihan. Ini efek jangka pendeknya. Efek jangka pendeknya kita akan mudah lapar, mudah lemes, mudah ngantuk. Apa? Gampang pules, gampang lemes, gampang malas. Ya. Apa tadi? Bisa diulang? Mules. Gampang pules, gampang lemes, gampang malas. 3M ya, gitu. Nah, jadi itu yang terjadi justru. Ya, cara pandang kita tentang makanan ternyata keliru selama ini. Begitu, ya. Jadi ketika kita kebanyakan gula, kata para dokter, itu akan terjadi namanya polidipsi, poliuri, dan polifagi. Ya, akan gampang lapar, gampang gampang kencing melulu, gitu. Ya, dan gampang lemes. Itu efek dari makan dan minum, terutama yang mengandung gula berlebihan. Ya, ini baru bicara tentang gula, begitu ya, belum bicara tentang zat-zat yang lainnya, begitu. Nah, ini efek jangka pendeknya punya pengaruh kepada ibadah kita. Nah, sekarang pastinya ketika ngantuk, ketika setiap baca Quran kok ngantuk, setiap sholat ngantuk. Nah, ngantuk itu ada 2 jenis. Ada ngantuk yang memang karunia dari Allah. Kalau ngantuk yang memang pada saatnya ngantuk itu karunia dari Allah. Malam hari yang memang harusnya tidur ya diawali ngantuk dulu. Tapi kalau setiap ibadah ngantuk, ini ada perannya setan. Begitu. Mau baca Quran nggak bisa tuh sanggup. Saya sudah sering memotivasi kepada jamaah-jamaah tahfiz gitu yang belajar tahfiz untuk membaca Quran minimal sehari itu 1 juz begitu. Ternyata banyak yang ngeluh, banyak yang nggak sanggup, banyak yang nggak mampu membaca Quran sehari 1 juz, gitu. 1 halaman saja atau 1 lembar paling nggak itu sudah muat. Ya, jadi setiap baca Quran, setiap ibadah pasti ngantuk. Maka ini adalah intervensi dari setan, dan setan masuk melalui
makanan dan minuman, terutama tadi yang mengandung gula tadi. Makanya kenapa ayat 168 tadi surat Al-Baqarah bicara makanan kok dikaitkan dengan langkah setan. Berarti makanan yang kita makan itu ada kaitannya dengan setan. Dan terbukti Nabi Muhammad pernah menyarankan atau memberikan informasi, inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya setan mengalir di dalam diri anak Adam melalui aliran darahnya. Begitu, ya. Dia akan mencari tempat-tempat di mana darah kita kotor, banyak kolesterolnya dan banyak gulanya. Disitulah setan menempati tempat-tempat yang kotor di dalam tubuh kita. Berarti perlu berhati-hati, perlu memperhatikan makanan. Karena manusia tadinya ahli surga, gara-gara makanan jadi alumni surga. Ya. Awalnya ahli surga manusia, gara-gara makanan jadi alumni surga. Awalnya kita nih di surga, tapi gara-gara makanan itu jadi dikeluarkan dari surga. Berarti ini bukan persoalan yang remeh-temeh makanan ini. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, efeknya ketika kita enggak memperhatikan makanan ini, akan mudah diri kita ini digoda untuk berbuat jahat. Kemudian fahsya itu perbuatan yang terkait dengan kejahatan seksual. Begitu. Baik, yang kedua, apa kaitannya dengan ibadah kita? Nah, di surat Al-Baqarah 172 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan, ya. Memberikan perbedaan informasi ataupun perintah. Kalau di ayat 168-nya Allah nyuruh kita untuk makan yang halal dan thayyib. Tapi di ayat 172-nya surat Al-Baqarah ini enggak ada lagi kata halal di situ. Padahal perintahnya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Jamaah sekalian, berarti di sini makanan yang kita makan yang thayyib, ya, kalau halal di sini nggak disebutin karena bagi orang beriman halal itu sudah jadi pilihan hidup, sudah jadi orientasi hidup, bahkan sudah jadi gaya hidup, gitu. Maka berarti makanan yang thayyib ini yang perlu sering diingatkan karena kita sering lalai tentang makanan yang thayyib ini, yang bergizi, yang bermanfaat untuk tubuh kita. Maka apa pengaruhnya? Akan berpengaruh kepada ibadah. Ketika kita makan makanan yang thayyib, ya, maka ibadah kita akan enteng, ya, akan enteng begitu. Tapi kalau kita rakus, gitu ya, berlebihan, maka ibadah kita jadi berat dengan makanan, gitu. Nggak kuat. Tarawih 20 rakaat, nggak kuat, gitu. Kita cek aja nanti, ya, siapa yang satu-satu berguguran, begitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, jadi punya pengaruh kepada ibadah, begitu ya. Punya pengaruh kepada ibadah apa yang kita makan. Baik, jadi yang kedua, nikmat yang kedua tadi bicara tentang kesehatan, ya, mudah-mudahan sudah bisa dipahami, ya. Sekali lagi bicara makanan, bicara kesehatan terkait dengan makanan. Baik, nikmat yang kedua kata Nabi yang paling sering dilupakan adalah waktu luang. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, ya, saya terus terang dalam hidup ini nggak pernah bercita-cita mata saya tunanetra. Saya nggak pernah punya rencana hidup, nanti di usia 35 tahun mata saya tunanetra gitu. Jadi saya harus begini-begini, enggak. Saya nggak pernah bercita-cita untuk tidak bisa melihat. Tapi bersyukurnya saya memanfaatkan waktu luang saya dulu sejak kecil, saya belajar Al-Quran. Begitu. Saya alhamdulillah rajin baca Quran dulu gitu. Ya bukan ngapalin Quran tapi rajin baca Quran. Begitu. Bahkan saya ngikutin saran guru saya waktu itu, kalau kamu mau ranking 1 baca Yasin gitu. Baca Yasin 3 kali. Dan alhamdulillah terbukti waktu itu. Ya, setiap mau ujian saya baca Yasin. Begitu. Seperti itu.
Nah, jadi itu karena keimanan masih anak-anak, jadi tergoda sama pengulangan baca Quran yang sampai beberapa kali, begitu. Tapi yang jelas begini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, manfaatkan waktu kita untuk belajar Al-Quran. Manfaatkan waktu yang kita miliki ini untuk belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu jangan berpikir itu mau urusan orang tua, itu mau urusan anak-anak. Jadi belajar Al-Quran ini waktu yang sangat bermanfaat, walaupun kita nggak bisa-bisa, begitu. Ibu-ibu pengajian ya, saya nggak bilang netizen. Kalau netizen kan aktif di media sosial. Kalau ibu pengajian namanya apa? Ibu-ibu pengajian ya lah ya. Nah, ibu-ibu pengajian begitu pernah saya tanya ibu-ibu, kenapa kok yang rajin belajar ibu-ibu, bapak-bapaknya pada kemana? Oh, bapak-bapaknya udah pada merasa pinter Pak Ustadz, begitu. Pada merasa pinter. Ibu jangan suudzon gitu ya. Bapak-bapaknya bukan merasa pinter, tapi memang sudah pinter kali. Sudah pinter Bapak Ibu-ibu sekalian, bapak-bapaknya. Enggak Pak Ustadz, orang baca surat Al-Ikhlas aja ayat terakhirnya dipanjangin. Ahad. Begitu. Baca syahadat bukan asyhadu tapi asyaddu. Baca alhamdu, haknya harusnya tipis tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa artinya kalau alhamdulillah? Semoga Allah hancur. Gitu. Padahal cuma beda hak tipis sama hak tebal gitu. Pengaruh dari artinya luar biasa. Alhamdulillah yang hak tipis itu artinya segala puji bagi Allah, tapi kalau alhamdulillah semoga Allah hancur. Gitu, atau segala kehancuran milik Allah. Nah, jadi jangan pernah meremehkan belajar Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Walaupun sudah bisa baca Quran, harus terus diperbaiki. Apalagi yang belum bisa. Begitu. Nah, jadi Allah sudah mengajarkan Al-Quran. Al-Quran ini sebuah nikmat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, di surat Ar-Rahman, Allah sudah memberikan informasi kepada kita bahwa nikmat yang pertama kali Allah kasih di surat Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman artinya Allah zat yang maha pengasih. Apa yang Allah kasih? Ayat keduanya dikatakan Allamal Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran. Artinya DNA dalam diri kita itu udah ada Al-Quran. Jadi insya Allah akan dipermudah sama Allah untuk belajar Al-Quran. Yang susah adalah pikiran kita. Ya, yang susah adalah kita nggak punya motivasi untuk belajar Al-Quran. Padahal Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 44 ini perlu diperhatikan karena ini pertanggungjawaban kita. Ya, wa innahu la dzikrul laka waliqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar sebagai peringatan bagi siapa? Bagimu Muhammad, kata Allah. Wali qaumika, dan bagi kaummu wasaufa tus'alun, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu. Jadi